Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Saraswati, NIM 1917201035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPH pasal 15. Apa itu PPH pasal 15? PPH pasal 15 adalah salah satu jenis pengenaan pajak penghasilan atau pungutan pajak pada industri di bidang pelayaran, penerbangan internasional, serta perusahaan asing. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjadi dasar hukum PPH pasal 15. Selain itu, subjek pasal PPH pasal 15 juga mencakup perusahaan pengeruk minyak maupun perusahaan yang menanamkan modal berbentuk Bullet Operator Transfer atau BOT seperti proyek infrastruktur. Contohnya, pembangunan metro, jalan tol, dan lain sebagainya. Secara spesifik, berikut aktivitas usaha yang terkena PPH pasal 15, yaitu pelayaran dalam negeri dan pelayanan dan penerbangan luar negeri, charter penerbangan dalam negeri, serta perusahaan asuransi asing. Wajib pajak dari luar negeri dengan kantor atau perusahaan perwakilan dengan mereka di Indonesia. Wajib pajak dengan kegiatan perusahaan berupa jasa maklon secara internasional dalam memproduksi mainan anak contohnya. Sementara itu, objek pajak PPH pasal 15 adalah seluruh nilai atau imbalan pengganti yang dapat berupa uang maupun nilai mata uang yang didapatkan oleh perusahaan atau badan berdasarkan atas kesepakatan charter dari pengangkutan orang atau barang yang dilakukan dari satu pelabuhan menuju pelabuhan lainnya, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya. Perjanjian charter adalah perjanjian yang mencakup keseluruhan bentuk charter, seperti penyewaan ruang pesawat baik bagi orang maupun barang atau space charter. Yang selanjutnya yaitu tarif PPH 15 berdasarkan dasar penanganannya. Perusahaan pelayaran laba bersih sama dengan 6% kali omset bruto, pajak penghasilan sama dengan 1,8% kali omset bruto, perusahaan pelayaran dalam negeri laba bersih sama dengan 4% kali omset bruto, pajak penghasilan sama dengan 1,2% kali omset bruto, pelayanan asing atau perusahaan maskapai penerbangan laba bersih sama dengan 6% kali omset bruto pajak penghasilan sama dengan 2,64% kali omset bruto, wajib pajak internasional WPLN yang mempunyai usaha perdagangan perwakilan di Indonesia tetapi tidak mempunyai perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia, laba bersih sama dengan 1% kali nilai ekspor bruto, penyelesaian pajak penghasilan sama dengan 0,44% kali nilai ekspor bruto, pihak dengan kemitraan BOT, pihak yang menjalankan kemitraan BOT dalam bentuk perjanjian bangun guna serah atau Bullet Operator Transfer BOT, pajak penghasilan sama dengan 5% kali bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan nilai jual objek pajak NJOP. Yang selanjutnya adalah contoh perhitungan PPH pasal 15. Cara menghitung jumlah pajak penghasilan oleh badan usaha, yakni tarif efektif dikalikan pendapatan peredaran bruto sesuai perjanjian charter. Sementara mekanisme pemotongan PPH pasal 15 atas pajak penghasilan dilakukan ketika terdapat utang pada nilai pengganti atau imbalan. Contoh kasus pajak penghasilan atas penyewaan kapal yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia, kemudian PT Salam Segitiga melakukan pembayaran atas sewa kapal tersebut kepada PT Laut Biru sejumlah 30 juta rupiah, maka perhitungannya adalah penghasilan sewa kapal sama dengan 30 juta rupiah, tarif PPH pasal 15 sama dengan 1,2%, 30 juta rupiah kali 1,2% sama dengan 360.000.
Yang selanjutnya adalah pembayaran dan penyampaian PPh pasal 15 dibayarkan oleh badan usaha secara mandiri melalui pemotongan yang dibuktikan dengan bukti potongan oleh pihak penerima penghasilan ketika melapor dalam SPT masa bukti potongan PPh pasal 15 perlu dimasukkan ke dalam lampiran. Laporan wajib diberikan setiap tanggal 20 pada bulan pembayaran pajak, akan tetapi tanggal jatuh tempo pajak yang harus dibayarkan perusahaan bervariasi. Perhatikan tanggal-tanggal berikut ini. Perusahaan pelayaran pembayaran selambat-lambatnya setiap tanggal 10 di bulan setelah pembuatan faktur perusahaan. Perusahaan pelayaran dalam negeri dan pengiriman asing atau perusahaan penerbangan. Pembayaran pungutan cukai selambat-lambatnya setiap tanggal 10 di bulan setelah pembuatan faktur atau pembayaran oleh wajib pajak, selambat-lambatnya setiap tanggal 15 di bulan setelah faktur dibuat. Wajib pajak internasional WPLN yang mempunyai usaha perdagangan perwakilan di Indonesia tetapi tidak mempunyai perjanjian bilateral di bawah Perjanjian Pajak Indonesia, maka pembayaran oleh wajib pajak selambat-lambatnya pada tanggal 15 di bulan setelah wajib pajak telah menerima penghasilan. Pihak dengan kemitraan BOT, pihak yang menjalankan usaha dalam bentuk perjanjian bangun guna serah atau Bill of Transfer BOT, pembayaran wajib pajak selambat-lambatnya pada tanggal 15 di bulan setelah masa BOT selesai. Cara pembayaran dan pengisian SPT masa PPh pasal 15, wajib pajak melakukan setoran PPh pasal 15 kepada pos persepsi atau bank dengan penyampaian SPP atau kode billing melalui teller bank atau pos persepsi, ATM mobile atau internet banking, serta cara lainnya. Kemudian wajib pajak akan dapat lembar bukti penerimaan negara, lembar yang menjadi bukti pembayaran. Sementara itu penyampaian SPT masa dapat dilakukan dengan bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik. Akan lebih baik jika pengisian SPT dilakukan secara elektronik melalui aplikasi perpajakan yang sudah tersedia sebagai wajib pajak. Anda juga dapat menggunakan jasa konsultasi pajak seperti konsulting yang dapat membantu Anda melakukan perhitungan PPh, cara pembayaran PPKH hingga pelaporan SPT perusahaan maupun perorangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.